Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Langsung aja kita mulai eh, presentasi kali ini, yaitu studi kasus Tuwawai ANOVA. Anggota kelompok kami terdiri ada 8, yaitu Firman Al-Fajri, Rahmatullah, Windy Ayu Listiani, Ade Rizky Stiadi, Randy Trianggara, Reva Ilham Firmansyah, Aldi Yusuf Saputro, Dodi. Pendahuluan akan dibaca oleh Aldi. Waktunya saya persilahkan. Baik, kita masuk ke pendahuluan. Komunikasi matematis yang meliputi 3 aspek sangat penting dalam pembelajaran matematika. Pengembangan kemampuan ini dapat didorong melalui pembelajaran berbasis masalah PBI yang bertujuan mengembangkan pengetahuan, keterampilan pemecahan masalah, dan motivasi siswa. Meskipun PBL meningkatkan berbagai kemampuan matematis, penelitian tentang pengaruhnya terhadap komunikasi matematis masih jarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh PBL terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa. Oke, selanjutnya metode yang dibacakan oleh Randy. Waktunya saya persilahkan. Oke, selanjutnya ada metode. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen dengan desain post-test only. Subjek penelitian adalah 36 siswa kelas 7 di SMP Ternate. Dibagi menjadi kelas eksperimen atau pembelajaran berbasis masalah dan kelas kontrol atau bisa disebut pembelajaran konvensional. Sebelum dan setelah pembelajaran, siswa diuji kemampuan awal dan kemampuan komunikasi matematisnya. Pembelajaran berlangsung selama 10 pertemuan dengan materi segitiga dan segi 4, diikuti tes akhir untuk mengukur kemampuan komunikasi matematis. Data dianalisis menggunakan SPSS versi 16. Selanjutnya, hasil dan pembahasannya akan dibacakan oleh Windy. Saya persilahkan. Kemudian hasil dan pembahasan, hasil menunjukkan bahwa nilai rata-rata kemampuan komunikasi matematis kelas eksperimen yang memperoleh pembelajaran PBL lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol untuk level kemampuan awal tinggi. Sedangkan untuk level sedang adalah lebih rendah dibandingkan dengan kelas kontrol, dan untuk level rendah, nilai rata-rata kemampuan komunikasi matematis untuk kelas kontrol dan eksperimen adalah sama. Berikut dalam tabel 1. Pada tabel 1 terdapat 2 pendekatan, yaitu menggunakan PBL dan konvensional. Terdapat level KAM dan rata-rata serta standar deviasi, dan nilai populasi ada 7, 5, 6, 6, 6, dan 6. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Rahmatullah. Waktunya saya persilahkan. Hasil analisis Two-Wise ANOVA, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa data kemampuan awal dan kemampuan matematis siswa pada kelas kontrol maupun kelas eksperimen berdistribusi normal dan memiliki varians yang homogen. P kurang dari 0,05. Langkah selanjutnya adalah menguji apakah terdapat pengaruh pendekatan pembelajaran dan kemampuan awal matematis siswa terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa melalui uji Two-Wise ANOVA yang ada di tabel kedua. Di tabel kedua, hasil analisis Two-Wise ANOVA data kemampuan mahasiswa komunikasi matematis siswa yang ada di source, ada juga di tipe 3 sums of square, ada yang di F, yang terus juga di mean squared dan F dan SIG. Oke, materi selanjutnya yang dibacakan oleh Dodi. Waktunya saya persilahkan. Baik, berdasarkan tabel 2 diketahui bahwa faktor pendekatan pembelajaran P sama dengan 0,370 dan kemampuan awal matematis siswa P sama dengan 0,732 tidak berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa P lebih dari
0,05. Interaksi kedua faktor tersebut juga tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa pada taraf signifikan 5%. Oke, untuk selanjutnya yang dibacakan oleh Ade Rizky, waktunya saya persilakan. Oke, melanjutkan dari slide yang tadi, hasil analisis menunjukkan bahwa pembelajaran PBL tidak berpengaruh signifikan terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa, sejalan dengan penelitian Fatimah pada tahun 2012 dan Abdullah et al. Pada tahun 2010. Rata-rata post-tes siswa pada pembelajaran PBL dan konvensional tidak jauh berbeda. Menurut Fatimah, 79,62 versus 80,17, Abdullah 8,00 versus 7,21. Komunikasi tertulis dipengaruhi persepsi penulis dan pembaca. Menurut Morgan 1998, sehingga interpretasi bisa berbeda. Peneliti mengkategorikan kemampuan komunikasi matematis siswa sebagai rendah. Peneliti mengkategorikan kemampuan komunikasi matematis siswa sebagai rendah yang mungkin berbeda dari persepsi siswa terhadap tulisannya. Oke, untuk selanjutnya saya akan yang membacakan. Ini gambar salah satu hasil pekerjaan siswa. Siswa menunjukkan kesalahan konsep dengan menggambar segitiga tumpul sama sisi, yang sebenarnya tidak mungkin, dan malah menggambarkannya sebagai segitiga sama kaki. Hal ini menunjukkan pemahaman konsep bangun ruang yang masih perlu diperbaiki. Kesimpulannya, pembelajaran problem-based learning tidak berpengaruh terhadap kemampuan komunikasi matematis siswa, dan kemampuan komunikasi matematis siswa juga tidak dipengaruhi oleh kemampuan awal matematis, karena komunikasi matematis bukan kemampuan matematis yang dapat ditingkatkan dengan PBL. Oleh karena itu, disarankan untuk mempergunakan pendekatan pembelajaran lainnya selain PBL dalam meningkatkan kemampuan komunikasi matematis. Dari kelompok 11, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu